Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini kembali lagi dengan saya Arsilana Chandra Kirani. Nah, di sini saya akan melanjutkan bab yang kelima, yaitu networking pada VMware ya teman-teman. Nah, di sini terdapat salah satunya yaitu yang pertama reset MAC address pada VMware, yang kedua NAT adapter, yang ketiga bridge adapter, yang keempat host only adapter ya teman-teman. Nah, di sini kita langsung masuk ke materi yang pertama yaitu reset MAC address pada VMware ya teman-teman. Nah, di sini terdapat 3 virtual mesin ya teman-teman. Salah satunya yaitu Ubuntu yang ketiga yaitu hasil dari impor. Nah, sedangkan Ubuntu yang kedua yaitu hasil dari clone pada Ubuntu yang pertama ya teman-teman. Nah, di sini kita langsung saja mau mengecek address-nya ya teman-teman. Di sini saya akan langsung masuk ke halaman Ubuntu. Saya klik kanan. Nah, jika sudah kita pilih setting ya teman-teman. Nah, jika sudah kita pilih network adapter ya teman-teman. Kita klik. Lalu kita pilih advance. Nah, di sini MAC address-nya saya mendapatkan 48 ya teman-teman belakangnya. Kita akan mencoba ngecek yang Ubuntu yang kedua. Network advance. Nah, di sini MAC address-nya terdapat 44 ya teman-teman. Kita juga sama lakuin juga di Ubuntu yang ketiga. Kita ke kanan, pilih setting, network advance. Nah, di sini MAC address-nya 38 ya teman-teman. Nah, di sini MAC address-nya udah saling berbeda ya teman-teman. Nah, buat kalian yang MAC address-nya sama, kalian bisa klik yang bagian kanan ini ya teman-teman. Maka nanti VMware-nya akan otomatis membuatkan MAC address yang baru ya teman-teman. Jadi sekian dari saya. Lanjut ke materi yang kedua ya teman-teman. Nah, di sini kita kembali lagi ke materi yang kedua yaitu NAT adapter ya teman-teman. Oke teman-teman, kita ingat-ingat terlebih dahulu pada konsep VirtualBox ya teman-teman. Nah, kalau di VirtualBox itu kan ada dua, yaitu NAT dan NAT networking. Nah, biasanya di NAT itu kedua server ini akan terhubung dulu ke hidden interface milik host OS ya teman-teman. Nah, jadi kedua server ini tidak akan saling bisa berkomunikasi dan tidak bisa saling terhubung satu sama lain ya teman-teman. Nah, sedangkan kalau menggunakan NAT networking itu, maka kedua Ubuntu ini akan terhubung dulu ke switch virtual ya teman-teman. Jadi kedua device virtual mesin ini bisa saling terhubung, tapi kedua virtual mesin ini tidak bisa terhubung ke host OS ya teman-teman. Lalu apa bedanya menggunakan VMware? Jadi di VirtualBox itu kan terhubung ke hidden interface. Sedangkan di VMware itu ada yang namanya VMNAT 8 ya teman-teman. Jadi kedua virtual mesin ini bisa saling terhubung ke host OS ya teman-teman. Nah, bisa teman-teman lihat di sini saya menggunakan NAT ya teman-teman. Dan kita juga bisa lihat di bagian edit ya teman-teman di sini. Lalu kita pilih yang virtual NAT edition. Kita tunggu ya. Nah, di sini sudah ada VMNAT 8-nya ya teman-teman.
Di sini di bagian ini sudah ada NAT VM NAT 8 ya teman-teman. Nah, di sini kita juga bisa melihat di kontrol panel. Nah, ini teman-teman. Di sini sudah terdapat VMware Network Updater VMNet 8 ya teman-teman. Di sini kita klik aja, lalu kita pilih details. Nah, di sini IP-nya terdapat yaitu 192.168.163.1 ya teman-teman. Oke teman-teman, jadi di virtual mesin kita itu akan sama IP-nya pada VMNet 8 ya teman-teman. Tadi VMNet 8 itu IP-nya 192.168.163.1 ya teman-teman. Maka nanti di virtual mesinnya juga bakal sama yaitu 192.168.163.x ya teman-teman. X itu bisa random ya teman-teman. Nah, di sini kita langsung masuk ke Ubuntu-nya ya teman-teman. Nah, jika sudah, kita langsung tulis aja IP address. Nah, di sini IP address-nya saya mendapatkan 192.168.163.136 ya teman-teman. Kita lakuin hal yang sama di Ubuntu yang kedua. Kita login. Kita masuk. Nah, di sini juga kita masukin IP address. Nah, di sini saya mendapatkan IP address 192.168.163.135 ya teman-teman. Nah, jika teman-teman IP-nya masih sama, teman-teman bisa merubahnya ya teman-teman, merenovnya. Teman-teman ketik perintah aja sudo dh client -r -ens33. Passwordnya tulis lagi sudo dh client ens33. Tulis IP address. Nah, di sini IP address-nya 192.168.163.135 ya teman-teman. Nah, masih sama yang awal. Nah, jika teman-teman di sini sudah berbeda, maka renov-nya sudah berhasil ya teman-teman. Nah, jika di VirtualBox itu menggunakan ENPOS3, maka di VMware itu menggunakannya ENS33 ya teman-teman. Nah, kita juga sama lakuin di Ubuntu yang pertama. Di sini kita tulis sudo dh client -r ens33. Nah, di sini sudah ya teman-teman. Di sini 195.168.163.137. Nah, di sini saya langsung saja mau mengeping Ubuntu 1 ke Ubuntu yang kedua ya teman-teman. Nah, kita ulang ya teman-teman. Di sini ping 192.168.1 63.1
135 ya teman-teman. Enter. Nah, di sini sudah berhasil ya teman-teman. Kita CTR Alt. Nah, di sini hasilnya TTL ya teman-teman, sudah berhasil. Jadi kita ping lagi di Ubuntu yang kedua. Di sini kita akan mengeping Ubuntu kedua ke Ubuntu 1 ya teman-teman. Di sini kita tulis ping 192.168.163.137 ya teman-teman. Nah, di sini juga berhasil ya teman-teman, sudah TTL. Nah, ini kita langsung CTR Alt. Nah, ini tandanya sudah berhasil, udah terhubung satu sama lain ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan mengeping virtual machine ke host OS, di mana IP-nya itu ada di control panel ya teman-teman. Ini IP-nya ya teman-teman. Kita langsung saja mengeping tuh ping 192.163.163.1 ya teman-teman. Nah, di sini tidak bisa ya teman-teman, karena di laptop kita itu terdapat VRAVEL, di mana VRAVEL itu akan melindungi laptop kita agar tidak bisa diping dari luar ya teman-teman. Nah, kita akan mengepingnya dari command prompt ya teman-teman. Kita akan mencoba ngeping dari command prompt. Ping 192.168.163. Tadi yang Ubuntu pertama kita ping 1. Nah, di sini berhasil ya teman-teman yang Ubuntu pertama. Kita akan coba lagi ping yang Ubuntu kedua. Ping 192.168.163.137. Nah, di sini juga berhasil ya teman-teman. Nah, jadi udah terhubung ya teman-teman, karena sudah mereply ya teman-teman. Jadi kita tonton video yang selanjutnya ya teman-teman. Nah, di sini kita langsung masuk materi yang ketiga, yaitu breed updater ya teman-teman. Nah, jadi di breed updater ini nanti itu akan membuat virtual machine seolah-olah terhubung ke WiFi yang kita gunakan ya teman-teman. Nah, di sini semisalnya saya menggunakan WiFi, kita bisa langsung saja mengecek di kontrol panel ya teman-teman. Nah, di sini kita akan mengecek. Kita pilih details. Nah, di sini IP-nya itu 192.168.77.221 ya teman-teman. Close. Oke teman-teman, nanti di breed ini akan membuat virtual machine kita seolah-olah terhubung ke WiFi yang kita gunakan ya teman-teman. Jadi nanti VM juga akan mendapatkan IP seperti WiFi ini ya teman-teman. Dan jika ada laptop lain yang terhubung ke WiFi kita, maka laptop itu juga bisa terhubung ke virtual machine ya teman-teman.
Oke teman-teman, di sini kalian bisa langsung masuk ke halaman Ubuntu, klik kanan, lalu kalian pilih yang setting. Nah, di sini kalian bisa pilih yang network updater ya teman-teman. Nah, di sini terdapat brick ya teman-teman, tapi tidak bisa memilihnya karena nanti ini akan memberikan interface di WiFi kita ya teman-teman. Nah, di sini saya langsung mau mengasih caranya. Di sini kita langsung pilih oke. Nah, di sini kita langsung pilih edit ya teman-teman. Di sini pilih yang virtual network edition. Nah, tunggu ya teman-teman. Nah, jika sudah di sini pilih yang change setting. Nah, di sini sudah terdapat VMnet 0 ya teman-teman. Nah, di sini teman-teman bisa langsung masuk ke halaman Ubuntu. Klik kanan, pilih setting. Nah, jika sudah pilih network. Nah, di sini terdapat bridge ya teman-teman, tapi tidak bisa kita pilih. Nanti ini akan memberi interface di WiFi kita ya teman-teman. Nah, di sini kita langsung masuk ke caranya. Kita oke terlebih dahulu. Nah, di sini jika sudah kita langsung masuk ke halaman edit. Kita pilih yang virtual network edition. Kita tunggu ya teman-teman. Nah, jika sudah di sini kita pilih yang change setting. Nah, bisa teman-teman lihat di sini sudah terdapat VMnet 0 ya teman-teman. Nah, di sini teman-teman bisa memilih yang dari WiFi teman-teman ya. Di sini sudah otomatis ya teman-teman. Di sini WiFi saya pakai yang Intel R ya teman-teman. Kita klik oke. Selanjutnya kita akan setting terlebih dahulu. Di sini kita klik kanan, kita pilih setting network. Nah, di sini kita pilih yang bridge ya teman-teman. Nah, jika sudah kita akan oke. Nah, jika sudah di sini kita akan merunning Ubuntu-nya ya teman-teman. Di sini saya akan langsung masuk. Nah, di sini saya udah login ya teman-teman. Di sini kita langsung saja ketik perintah sudo client -r ens33 ya teman-teman. Kita enter, masukin password. Kita masukin perintah lagi sudo client ens33. Di sini kita pilih IPA. Nah, di sini teman-teman bisa langsung masuk ke kontrol panel. Kita
klik details. Nah, di sini IP-nya itu akan sama, yaitu 192.168.77.221 ya teman-teman. Oke, jadi IP ini adalah networking yang membuat seolah-olah si virtual mesin ini terhubung ke internet bridge ya teman-teman, di wifi kita ya teman-teman. Kalian bisa lihat sendiri ini sudah terhubung ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita langsung masuk ke materi yang selanjutnya ya teman-teman. Nah, di sini kembali lagi ke materi yang keempat, yaitu host only updater ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang host only updater ya teman-teman. Nah, jadi di host only updater ini kayak di VirtualBox ya teman-teman. Fungsinya host only ini adalah untuk menghubungkan kedua virtual mesin ini ke host OS ya teman-teman. Nah, di sini kita langsung saja masuk ke control panel. Di sini ada dua ya teman-teman. Di sini ada VMware Network Updater VMnet 8 dan ada VMware Network Updater VMnet 1 ya teman-teman. Nah, jika VMnet 8 ini untuk NAT ya teman-teman. Nah, jika di VMnet 1 ini untuk host only ya teman-teman. Di sini kita langsung saja masuk. Kita lihat details. Nah, di sini saya mendapatkan IP 192.168.11.1 ya teman-teman. Di sini kita close. Nah, jadi nanti IP virtual mesin ini akan sama dengan yang di control panel ya teman-teman. Nah, di sini kita langsung saja masuk ke Ubuntu. Di sini kita pilih yang edit, virtual network edition. Kita tunggu ya teman-teman. Nah, di sini kan ada dua, yaitu VMnet 1 dan VMnet 8. Yang VMnet 1 itu untuk host only ya teman-teman. Jika VMnet 8 itu untuk NAT ya teman-teman. Nah, di sini kita langsung cancel saja. Nah, jika sudah, kita langsung masuk ke Ubuntu. Kita klik kanan, kita pilih setting. Nah, di sini kita pilih network ya teman-teman. Nah, di sini kita juga harus pilih yang host only ya teman-teman. Klik. Lalu kita OK. Nah, jika sudah, kita langsung saja akan menyalakan yang Ubuntu ya teman-teman. Kita klik. Nah, di sini saya sudah login ya teman-teman. Di sini langsung saja masukin perintah sudo dh client -r ens 33 ya teman-teman. Kita enter, masukin password. Kita ketik lagi sudo dh client ens 33 ya teman-teman. Kita enter. Kita langsung saja IP address. Nah, di sini IP address saya 192.168.11.128 ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita juga lakuin hal yang sama di Ubuntu yang kedua ya teman-teman. Di sini saya juga sudah login ya teman-teman di Ubuntu yang kedua. Di sini kita langsung masukin perintah sudo dh. Di sini kita langsung saja masukin perintah
Nah, jadi di sini saya mendapatkan IP yaitu 192.168.11.129 ya teman-teman. Oke teman-teman, jadi ini akan membuatkan otomatis di virtual mesin kita ya teman-teman. Ini terhubung ke host OS, tapi itu tidak bisa. Karena kalau kita ping dari virtual mesin ke host OS itu tidak akan bisa. Karena terdapat variable, jadi kalau kalian ingin mencoba ping, kalian bisa mengaktifin variable-nya ya teman-teman. Oke, karena itu dari virtual ke host OS itu nggak akan bisa karena adanya variable ya teman-teman. Nah, kita akan langsung coba ke command prompt. Di sini kita akan coba mengeping ya teman-teman. Di sini saya akan ping untuk yang pertama 192.168.11.28 ya teman-teman. 192.168.11.126 ya teman-teman. Kita coba lihat lagi 68.11.128 ya teman-teman. Ini 128 ya teman-teman. Enter. Nah, di sini sudah mereply ya teman-teman. Kita akan ping lagi di Ubuntu yang kedua. Ping 192.168.11. Ubuntu yang kedua kita coba lihat di sini 129 ya teman-teman, kita enter. Nah, di sini juga sama ya teman-teman, udah mereply. Nah, di sini berarti sudah tersambung ya teman-teman. Jadi keduanya itu sudah bisa saling berkomunikasi ya teman-teman. Nah, demikian dari saya. Kurang lebihnya jika ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.